Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, video kali ini kita akan mengisahkan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya lantaran ia merasa malu karena sang ibu buta matanya. Seorang ibu adalah orang yang selalu ikhlas memberikan apapun untuk anaknya, dan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada yang benar-benar mencintai kita kecuali ibu. Cerita ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi di negeri Arab. Di waktu zaman sudah modern seperti sekarang ini, kisahnya begini sahabat. Ada seorang ibu yang tinggal bersama anak laki-lakinya yang berusia 13 tahun. Ibu ini kedua matanya buta, tapi tidak seperti orang buta pada umumnya. Kedua bola mata ini tidak ada, jadi seolah-olah kelopak matanya ini cekung ke dalam dan terlihat wajah ibu ini agak menyeramkan. Setiap hari anak ini selalu diantar ibunya ke sekolah dengan dituntun tangan ibunya oleh sang anak. Setelah anaknya sampai sekolah, ibu ini pulang ke rumah meraba jalan dengan tongkatnya. Tiap hari dan setiap pagi ibunya selalu mengantarkan ke sekolah. Sampai beberapa waktu anaknya bilang, "Ibu, mulai besok tidak usah mengantarkanku ke sekolah. Aku sangat malu. Karena di sekolah teman-teman selalu mengolok-olok aku sebab punya ibu yang buta dan menyeramkan." Si anak rupanya malu. Namun ibunya berusaha untuk tidak dimasukkan hati dari perkataan tersebut. Ibunya lebih memilih untuk diam dan menuruti apa saja yang anaknya pintar supaya putranya tidak diolok-olok sebab kekurangan dirinya. Lalu mulailah keesokan harinya, si ibu tak lagi mengantar anaknya lagi ke sekolah. Dan mulai hari itu si anak berangkat ke sekolah hanya berjalan kaki sendiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seiring berjalannya waktu anak ini tumbuh besar. Ketika itu ia sudah menamatkan kuliahnya dan langsung mendapatkan pekerjaan yang bagus. Tak lama dari itu, ketika ia sudah mulai mapan dalam segi ekonomi, akhirnya ia memutuskan untuk menikah. Namun, ketika ia menikahi seorang gadis, ia mengaku bahwasanya kedua orang tuanya telah lama meninggal dunia. Lantaran malu karena memiliki ibu yang buta dan tak mau mengakui ibunya ini di depan istri dan mertuanya. Kemudian setelah anak ini menikah, ia dikaruniai dua orang anak. Artinya anak ini adalah cucu dari ibu buta tadi. Selama pernikahannya, ia selalu mengunjungi ibunya secara diam-diam, tanpa diketahui istri dan anak-anaknya. Lalu tak lama dari itu, ia mendapatkan promosi jabatan di kantornya, dan ia dipindah tugaskan ke luar negeri, yaitu Arab. Maka berangkatlah ia bersama istri dan anaknya pindah ke luar negeri. Sementara itu ibunya yang buta tetap tinggal di Arab. Setelah bertahun-tahun anak ini tidak pulang ke negeri asalnya di Arab, hingga ibunya yang buta menjadi rindu. Lalu ibunya mencari informasi ke tetangga tentang keberadaan anaknya, dan ia baru tahu kalau anaknya berada di luar negeri. Kemudian pada saat itu, si ibu buta ini sedikit demi sedikit mengumpulkan uang supaya suatu hari ia bisa membeli tiket pesawat untuk bisa bertemu dengan anaknya. Setelah sekian lama ibunya menabung, akhirnya dengan dibantu tetangganya, ia membeli tiket pesawat dan berangkat menuju rumah anaknya yang berada di luar negeri tersebut. Ibunya telah mengantongi alamat rumah anaknya yang berada di luar negeri ini berkat bantuan dari tetangganya di Arab. Setelah ibu ini sampai di depan rumah anaknya ini, dia pun mengetuk pintu rumahnya. Ketika itu,
Yang membuka pintu adalah kedua cucunya yang masih kecil-kecil. Lalu kaget dan ketakutan melihat ibu buta ini, dan ia berlari ke ayahnya sambil berkata, "Ayah, di depan ada orang tua buta yang menyeramkan." Maka ayahnya pun keluar dan melihat ibunya yang sudah bertahun-tahun tak berjumpa, tengah berdiri di depan pintu rumahnya. Ia pun kaget dan segera menutup pintunya dari luar, supaya anak istrinya tidak tahu bahwasanya yang datang adalah ibunya. Kemudian ia berkata, "Ibu, sedang apa engkau di sini?" Lalu ibunya menjawab, "Ibu hanya rindu, Nak. Kenapa engkau tidak pernah pulang? Aku sudah menunggumu bertahun-tahun di rumah kita." Lalu ia tarik tangan ibunya, dia bawa ke bandara, terus ia pulangkan ibunya ke negeri asalnya di Arab. Ia khawatir kebohongan akan ibu yang sudah meninggal diketahui istrinya di rumah. Dan akhirnya sang ibu ini kembali lagi ke rumahnya di Arab. Ia pun merasa sangat sedih ketika itu. Dia bertahun-tahun untuk bisa bertemu anaknya, tapi ternyata kehadirannya malah ditolak lantaran anaknya masih malu karena memiliki ibu seperti dia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tak lama dari peristiwa itu, si pria anaknya ibu buta ini suatu hari menerima sebuah surat yang berasal dari Arab, alamat di mana ia tinggal bersama ibunya dulu. Isi suratnya seperti ini. "Aku adalah tetangga sebelah rumahmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibundamu telah meninggal dunia." Bersama surat ini ada surat lainnya yang aku tulis berdasarkan apa yang ibundamu katakan. Dia bilang, "Wahai anakku, maafkanlah ibu, karena telah membuat malu seumur hidupmu sebab mataku yang buta ini. Tapi ketahuilah, Nak, cerita sebenarnya aku tidaklah buta sejak lahir, yang buta adalah dirimu. Karena aku kasihan dan sayang padamu, maka aku berikan kedua bola mataku untukmu." Anak ini pun menangis setelah selesai membaca surat terakhir ibunya ini. Mulai kembali diingatannya tentang sabar dan sayangnya ibundanya ketika dulu. Namun kini ibundanya telah meninggal dunia, terlambat sudah untuk meminta maaf kepadanya. Ia pun sangat menyesal, dan kini ia hanya bisa mendoakan ibundanya saja, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni dosa dia terhadap ibunya ketika masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang ibu buta dan anak durhaka. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.